kita mandi di kamar mandi, jaketku hilang. Gitu. Ya, salam. Siap Mas, perintah. Alhamdulillah, akhirnya saya kesini juga ya. Siap. Kita ketemu sudah, nggak ketemu itu sudah hampir 20 tahun lebih. Asli ternyata ya. Dunia ini berputar juga. Ya, tapi masih sempat ketemu ketika jenengan mau masuk. Amin. Di dunia politik, kita sempat bisnis bareng. Ya, andai kan belum berhasil berdua kan, aku tetap cinta padamu. Nah, kalau kita cerita ke masa lalu, Mas Giri itu dulu teman saya, satu kantor di Harian Karya Dharma. Kemudian Karya Dharma mau ditutup. Ada pewarta siang. Ada pewarta siang. Iya sebentar, sejenak. Itu Mas Don Cardono Pimretnya, kan ingat kita. PU-nya Bapak Surya Aka, ingat. Bapak Surya Aka itu senior kita. Iya senior Pak, guru, bos dan senior. Hari ini saya pengen ngobrol sedikit, nanti dilanjutkan Pak Bos. Saya nggak berani lama-lama. Begini, kita kan dulu pernah satu kantor di Karya Dharma, terus kemudian menjadi wartawan. Kita ketemu pada posisi yang sekarang Mas Giri sudah jadi bupati. Kira-kira kesan terutama dengan saya bagaimana? Mas Jo ini ndablek iya, nggak apa-apa. Ndablek dan sering teledor. Maka jam-jam menulis dia teledor. Tapi luar biasa tulisannya bagus, tajam dan selalu hal yang baru yang ditampilkan. Nah, itu yang saya ingin belajar sama Mas Jo. Kita Jakarta bareng kita. Naik spur, kita mandi di kamar mandi, jaketku hilang. Gitu. Jaketku hilang di stasiun Senen. Jaket namanya, mereknya Aero waktu itu. Kita tinggal mandi, mau dipanggil Gus Dur, jaket kita ketinggalan dan hilang. Waktu itu luar biasa lucu. Ya itu kenangan. Ya antara enak dan enak, tapi kehidupan kita kan sekarang berbeda. Mas Giri udah jadi politisi hebat dan pemimpin hebat di Ponorogo ya kan. Saya belajar bisnis dulu. Kita kan pernah mendirikan advertising bareng, jalan bareng, menguasai Carrefour seluruh Indonesia, luar biasa. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara tentang perkembangan Ponorogo, ini masuk ke tempat jenengan sekarang memimpin, itu antara dulu pertama masuk, terus kemudian sekarang bagaimana? Ya memang kan setiap pemimpin punya selera untuk membangun sesuai dengan visi misinya, karena memandang sesuatu lalu kemudian mau dikemanakan daerah itu kan hampir-hampir tergantung kepada pemimpinnya. Oleh karenanya maka dari sisi mana pemimpin memotret sebuah keunggulan, sebuah kehebatan sebuah kota, lalu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa visi misi, lalu mampu diaplikasikan ke dalam APBD, lalu bisa diterjemahkan ke dalam implementasi itu, lalu ditakar hasilnya seperti apa hasilnya. Oleh karena maka saya mencoba seni budaya itu menjadi penting, karena ini potensi yang tidak bisa digali. Kalau tambang gunung barangkali digali dalam puluhan tahun dengan kandungan bertonton tentu habis. Tapi kalau karya seni budaya ini sebuah kekayaan yang harta karun yang tidak pernah habis digali, semakin digali semakin besar, semakin digali semakin banyak, semakin digali semakin kondang. Oleh karena maka ini penting, dan itu awet. Nah, green economy itu salah satunya adalah bagaimana kita mampu mengeksplor budaya untuk menjadi sebuah ekonomi, itu loh Mas. Nah inilah yang pengen kami tularkan kepada anak-anakku besok ke depan, bahwa kemudian itu kira-kira biar kemudian, tapi kami mencoba memberikan teladan-teladan kecil yang saya juga masih belajar, tapi saya mencoba teladan itu saya tatakan dalam visi misi, dan alhamdulillah walaupun belum baik-baik banget, tapi menurut parameter ukuran-ukuran indikator di capaian-capaian yang ada, tumbuh IPM mestinya 73% itu dicapai pada 2026 pada saat saya habis. Kan SK saya ini kan 2021 sampai, karena 5 tahun menjadi 2006.
tapi harus bilang di 2024, maka capaian di 2026 IPM saya lipatkan, kemudian harus menjadi di 2024 harus bisa tercapai 73%. Pertumbuhan ekonomi juga harus segitu. Kemudian mengurangi angka stunting juga harus memampatkan kerja keras. Maka semua dinas yang hebat-hebat itu selalu kita ajak kerja keras untuk merumuskan capaian-capaian, biar kemudian walaupun kami hanya diberi amanah tidak cukup sampai selesainya periode dan harus pilkada kembali, tapi kami mencoba meskipun 3,5 tahun atau 4 tahun, ini rasanya biar menjadi rasa 5 tahun, gitu loh Mas. Berarti kayaknya 2024 tampil lagi nih. Tuhan ini kan manut sama para kiai. Nah, saya terserah sama Gusti Allah mau dikemanakan terserah. Tapi yang jelas saya mencoba untuk kan sudah tidak bisa saya ngomong saya ini bagus, ini konsepnya bagus. Sudah kami saya pernah ngalami artinya semua gerak langkah saya, semua baik dan jelek saya sudah rakyat ketahui semuanya. Tinggal kemudian kami serahkan pada masyarakat. Apakah dengan cara begini saya termasuk jenis baik, apakah disukai atau tidak, itu semua terserah masyarakat yang memberikan mandat kepada saya waktu itu. Dan saya mencoba ketika sudah habis kita kembalikan. Kalau mau rakyat masih sesuai dengan keinginan mereka dan kami diusung kembali, ya bismillah lah, karena amanah tidak bisa kami tolak dan kami akan mencoba selalu menularkan amanah kepada teman-teman dinas, adik-adik, mari kita berpikir pengabdian. Itu loh Mas. Kira begitu kira-kira. Ini ya, berkat kerja keras yang ditularkan Pak Aka, harus dung. Bos kita. Ya kita ikuti saja. Oke, satu. Saya kan paling hafal. Ya mungkin di antara teman-teman yang lain saya paling hafal dengan karakter sampean karena kita pernah sama-sama lama kan, itu istilahnya kiri bareng lah. Iya kiri bareng. Terus gaya sampean itu sudah sangat kebayang ketika tadi ketemu sama orang, terus terakhir sama bule itu sampai kayak begitu. Luar biasa itu. Enggak, itu spontan. Enggak, kita ini kan memang dari rumputnya, kita bukan rumput elit, bukan rumput Jepang, bukan rumput gajah, kita rumput suket ilalang yang tumbuh di batu juga hidup. Mana ada merayat di, ya saya mah tidak bisa ngapain, aku ya ngono kuwi karena untuk elit malah ora patut. Gawe minyak wangi ya ora patut, rambut klimis ya ora patut, gawe sepatu melipis ya segini iki modelnya begini. Dan itu memang ya piye to Mas, saya sekarang ngomong apa, dadi apa? Wong aku ngomong sama teman, ya sudah, jadi apapun kan tidak boleh kemridi apa yang dikemridikan itu, kan tidak ada yang dikemridikan. Biyen zaman dari wartawan, zaman golek iklan, ya saono ya urip, ya hidup. Jadi bupati, ya hanya sekedar hidup. Mau apa sih, mau makan berapa piring sih? Ya enggak, pokoknya sekedar Indomie, sekedar pecel kan sama, nggak ada bedanya. Hanya bedanya hari ini saya ditakar rakyat untuk membangun Ponorogo tidak hanya fisiknya, tapi juga membangun jiwanya. Nah, jiwa ini harus diisi dengan perubahan mindset. Misalnya kita punya PR ke depan, generasi penerus kita harus bagus-bagus SDM-nya, tapi juga harus bagus-bagus akhlaknya. Maka mulai dari kecil saya mencoba SD, saya perbubkan harus lulus juz amma, harus hafal juz amma tingkat SD. SMP tambah 3 juz, nanti SMA harus ada tambah lagi. Maka kemudian dengan cara itu meskipun kamu sak beling-beling, sak nakal lagi, nek kowe iso ngaji, pernah diajari ngaji ustadzmu, takdim kepada orang tua, pasti ada rem. Dan suatu ketika akan bermanfaat, karakter yang kita tancapkan di dada mereka akan berguna manakala dia sudah dewasa. Itu loh Bos. Iya betul. Makanya aku tadi sempat sama istri, itu kayak Mas Giri sama aja ya. Begitu juga dia kalau ketemu kita, ketemu rakyat ya begitu aja, dia ketawa aja. Iya ya. Yes. Mau bagaimana keadaan? Harus dipakai apa? Nampak bupati terus kudu gagah, terus kudu ngomongin banter, terus ya lu ngapain, Fran? Sudah biasa saja. Yang penting jalan dan ada pertumbuhan, itu yang akan dicatat oleh rakyat. Ya itu yang saya harapkan begitu. Ini karena saya harus meneruskan dengan Big Boss. Jadi saya cukupin sekian, terima kasih, semoga kita akan
menerima manfaat yang banyak dari pertemuan kita. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa, saya Surya Aka dan di samping saya adalah Mas Giri. Beliau bupati yang hebat, ya, Bupati Ponorogo yang telah mengangkat budaya Ponorogo itu untuk diakui oleh PBB, Badan di UNESCO PBB, sebagai peninggalan sejarah atau peninggalan tak benda dunia. Dan ini saya kira momentum yang paling bagus untuk kita perbincangkan. Tapi sebelum itu, hari ini 18 Mei 2024, Mas Giri ketamuan sahabat-sahabatnya dari se-Jawa Timur ya, termasuk juga dari Jakarta, yaitu alumni Karya Dharma. Ya, Karya Dharma ini sebuah koran harian, tetapi sudah mati bersama dengan reformasi itu. Nah, walaupun begitu telah melahirkan puluhan koran-koran yang didirikan oleh para kader-kader militannya dari Karya Dharma itu, termasuk Mas Giri ini. Ya, ternyata bukan menjadi pimpinan koran saja, tapi juga menjadi pimpinan dari sebuah kota atau kabupaten yang sangat keren di Ponorogo. Nah, kita akan tanya kepada Mas Giri, bagaimana tanggapannya terhadap kehadiran teman-teman dari Karya Dharma ini? Pertama kami mengucapkan terima kasih Pak Surya Aka, beliau adalah bos kami dulu di sebuah harian yang beliau sebut tadi, Karya Dharma. Dan saya menilai bahwa Karya Dharma itu tempat kawah candri di muka untuk kita berproses bersama-sama. Memang usia kami boleh berbeda, ada yang waktu itu Pak Nendar lebih sepuh, kami masih muda. Tapi kemudian ketika kumpul begini, luar biasa indahnya. Saya sih mimpi, kalau kemudian boleh berkenan untuk suatu ketika diulang kembali reuni, nah kita siapkan agak matang begitu, biar tidak centang perenang hari ini. Tak tinggal kemana-mana, saya mohon maaf. Tapi by the way, matur nuwun sangat sudah kerso rawuh teman-temanku, guru-guruku yang luar biasa mengajari kami kehidupan, dan hari ini kumpul sudah ada yang sepuh, masih ada yang pokoknya keren. Terima kasih Pak Aka. Ya, pokoknya. Jadi kita dengan Mas Giri ini walaupun lebih dari hampir 20 tahun ya yang ketemu dari setelah lulus dari Akademi Karya Dharma itu, tetapi hati kita tetap bersama ya, karena kita memperjuangkan idealisme dan membangun masyarakat ini kan beraneka ragam cara ya, dengan media masing-masing. Nah, setelah tadi kita mengikuti acara reuni yang begitu meriah, dahsyat ya. Ya, tentu kami atas nama rekan-rekan menyampaikan terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Pak Bupati. Kita juga melihat Pak Bupati meninjau Festival Ponorogo Kreatif Ponorogo yang diikuti oleh pelajar-pelajar di se-Jawa Timur ya, tidak hanya Ponorogo saja. Dan itu juga menunjukkan bahwa aktivitas di Ponorogo ini makin hari makin berkembang. Saya lihat jalan-jalan mengkilat sekarang. Trotoar-trotoar yang dulu itu baru sekarang ini telah mengkilat. Ini Ponorogo, bukan Surabaya ternyata. Pikir saya ini Surabaya. Di jalan ada lampu-lampunya, ada koreo-koreo yang indah ya. Ternyata ini adalah Ponorogo. Kita ingin tahu bagaimana sih konsepnya, kok bisa membuat Ponorogo seindah ini 5 tahun terakhir ini? Pertama begini Pak Aka, kami melihat bahwa Ponorogo itu kota tua, kabupaten tua, bahkan sejarahnya cukup panjang dan mewarnai Indonesia. Bahkan dulu Ronggo Warsito sempat mondok di Tegalsari, terus Sokraminoto yang guru bangsa, raja tanpa mahkota, raja Jawa tanpa mahkota itu juga asli Ponorogo. Nah, saya pengen ini akan diperdalam lebih in-depth ya, lebih jeru lagi bagaimana kita menggali potensi. Hari ini kita mengandalkan pertanian, memang cukup membuat rakyat sejahtera, akan tetapi kan saya menghitung luas pertanian kami tidak cukup untuk membuat rakyat sejahtera, apalagi untuk menaikkan derajat kota. Maka kami, warisan yang kami punyai, ada santri, ada pesantren, ada gontor, ada al-iman, ada Nurul Quran, ada pondok maya, ada pondok yang gede-gede ratusan itu. Lalu kemudian ada reok, ada buahnya, itu kan menunjukkan bahwa sesungguhnya kota ini dahsyat.
prioritas. Walaupun secara geografi kami tidak diuntungkan letak, tidak ketemu dengan tol, tidak ketemu dengan laut, tidak ada bandara jauh dari distribusi barang Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi kami menyadari itu tidak kelemahan, tapi justru ini tantangan untuk kami poles agar kemudian menjadi bagus. Maka kekuatan-kekuatan yang menjadi kekuatan itu pelan-pelan kami poles. Misalnya santri, kita tasbihkan baru menjadi kota santri. Kota budaya Reog, kita jadikan Reog menjadi pelecut untuk budaya, sehingga kami butuh dari rembesan budaya tentu akan ada ekonomi. Dan pasti pariwisata tumbuh. Maka di barat laut Ponorogo sana ada, saya membuat di Gunung Gamping, saya buat monumen Reog Ponorogo, di dalamnya ada museum yang cerita tentang rigid, tentang Ponorogo masa lalu, kuno kini ada di sana, bagaimana pendidikannya, bagaimana pesantrennya, bagaimana budayanya, bagaimana tokoh-tokohnya, kemudian apa saja berproses kami tatakan ke dalam museum yang akan kami tampilkan tidak hanya koleksi barang kuno, tapi kami tampilkan secara digital biar anak muda memahami jati dirinya, mengerti dan mau membaca, melihat, menyenangi museum, dan sehingga dia, oh aku ini ternyata bukan dari bangsa yang kecil, nenek moyangku orang hebat-hebat, sehingga muncullah spirit bahwa ada adiluhung yang mereka perlu ketahui. Kita ngomong-ngomong soal Reog ya. Kami baca di media, Pak Giri mengangkat Reog ini ke UNESCO. Itu sampai seberapa jauh? Pertama memang dulu pernah beberapa kali diusulkan oleh seminar-seminar kami terdahulu, memang belum pernah berhasil ya. Sehingga selalu kalah dengan entitas yang lain, kalah dengan seni budaya yang lain. Karena barangkali itu Malaysia yang pernah mengklaim itu benar kah? Sekarang sudah selesai. Kami sudah berdamai dengan Malaysia, berdamai dalam tanda kutip. Dulu juga tidak bertengkar, dulu kan saling. Hanya memang kenapa perlu saya jelaskan bahwa Malaysia berkembangnya Reog di sana memang yang mengembangkan ya orang Indonesia. Orang-orang Ponorogo yang hijrah di sana cukup panjang sehingga mereka kangen berbudaya, berkesenian, maka yang dia tahu Reog maka dia kembang. Reog di sana berkembang juga. Kayaknya Mas Giri juga pernah ke kampus-kampus di Malaysia. Iya, kita sedang menjelaskan bahwa ini loh Reog, maka kampus-kampus yang mengundang di sini untuk kami jelaskan, dan besok tanggal Juni ini kami juga diundang lagi ke sana untuk di paparan ada di Johor dia ada festival Reog dan Barong. Jadi festival Reog Barong namanya Antara Dunia. Antara Dunia itu berarti internasional. Kalau Melayu itu internasional. Antar dunia. Karena bahasa Melayu antara dunia. Maka mudah-mudahan keren, dan kami sudah ngomong bahwa Reog ini milik bersama. Saya walaupun Ponorogo asli tidak mengakui bahwa harus milikku, jangan dipakai, jangan. Budaya ini sharing, maka kembangkan di Malaysia, kembangkan dimanapun, semakin berkembang sama saya semakin suka. Kalau kajian-kajian tentang Reog selama ini yang akademisi ya sampai kepada menteri, rekomendasi menteri dan sebagainya, sudah sampai mana? Sampai detail. Sudah ya? Pada zaman Pak Bupati yang lama pendidikannya Pak Nuh ya. 2013 itu Reog sudah menjadi warisan tak benda Indonesia. Tapi belum sampai ke PBB CG UNESCO. Baru hari ini bisa berhasil. Desember kelak disidangan di Paraguay mendapatkan intangible heritage culture. Itu kira-kira. Wah, luar biasa nih ya. Ini kalau kita nengok ke belakang kan, ketika ya kira-kira 10 tahun terakhir kita ini kan gregeten karena Reog ini diklaim sebagai milik Malaysia gitu. Dan alhamdulillah Pak Giri ini bupati yang paling berani sekaligus merubah suasana dari klaim negara lain menjadi klaim Indonesia bersama-sama. Jadi bersama-sama. Oke. Kita juga mengikuti perkembangan media bahwa Ponorogo ini kan Mas Giri masih diharapkan maju lagi. Kira-kira kalau semua pihak khususnya partai-partai sudah mendukung dan gimana senjata untuk sukses 2024 seperti apa? Menurut saya kira-kira 5 tahun ke depan ini akan diprogramkan apa lagi Ponorogo ini? Pertama begini, ketika pileg kemarin kan tidak ada partai yang kalah di Ponorogo, hampir semua partai menang. PKB yang mestinya dulu tidak mendapatkan ketua DPR, tahun ini mendapatkan ketua DPR. PDI naik menjadi dari 4 jadi 7. Demokrat tetap 5, tapi DPR provinsinya dapat dari Ponorogo. Lalu PKS dari 4 kursi kehilangan 1, tapi dia dapat DPR RI. Lalu kemudian PAN
dapat DPR provinsi Pak Ursuli Daim jadi, sehingga semua partai merasa menang di Ponorogo, tidak ada yang terkalahkan. Keren. Nasdem agak berkurang sedikit tapi tidak berarti kalah, tetap masih luar biasa, dari 10 kelong 3 menjadi 7, itu sebuah alamiah. Artinya ya sudah, semua partai tidak ada yang menang dan kami tidak akan mengganggu itu, karena saya yakin masing-masing partai punya konsep yang bagus, punya platform yang sama untuk mesejahterakan rakyat, sehingga ya sudah, kita tinggalkan baju partai, kita berpikir Ponorogo ke depan jauh lebih penting untuk bagaimana bahwa gotong royong itu penting. Golkar punya program, Demokrat punya program, Nasdem punya program, Gerindra punya program. Kalau semua program kita pikirin Ponorogo ke depan, saya yakin dengan cara itu maka akan penting. Dan politik itu strategi saya tidak punya banyak pakar, saya punya strategi satu, bahwa politik yang baik itu yang tentu disenangi oleh rakyat. Baik itu bagaimana berkonsep yang baik, dieksekusi yang baik, diawasi yang baik. Tapi ada satu yang paling penting yang harus dimiliki adalah diteladani yang baik. Sudah dikonsepkan, bisa dieksekusi, bisa diawasi dengan baik, tapi diteladani. Artinya pemimpin semua, barangkali kepala rumah tangga, kepala sekolah, kepala dinas, bupati, sekda, apapun, mereka memimpin sebelum melakukan tugas kepada orang lain, maka mari kita bersama-sama diteladani dulu. Aku tak ngelakoni, baru kau yang ngelakoni bareng-bareng. Dengan cara itu saya yakin itu politik baik. Ya. Sekarang kalau tadi di awal-awal Pak Giri menyampaikan Ponorogo itu punya potensi di pondok pesantren, yang kedua budaya reog, ya, dan sebagainya. Sekarang 5 tahun yang akan datang ini potensi-potensi itu akan dikembangkan kemana lagi? Reog ini akan dibuat apa lagi? Jadi produk turunan reog itu ketika kita membuat museum reog Ponorogo yang ada di Sampung, maka akan menjadi pemikat. Jadi wisata itu pertama seperti membangun kerucut begini. Bali misalnya, dia punya kute, dia punya besakeh, dia punya apa saja, dia punya pemikat. Bali sendiri sudah pemikat. Lalu kemudian Jogja, dia punya keraton, dia punya Parangtritis, dia punya Borobudur, dia punya Prambanan. Sehingga dari akumulasi pemikat orang pada datang ke sana. Nah, Ponorogo barangkali ada wisata-wisata kecil, tapi tidak cukup kuat untuk memikat orang, membuat alasan kuat untuk orang datang ke Ponorogo. Misalnya satenya. Kan tidak mungkin orang dari Banyuwangi hanya sekedar mau beli sate ke Ponorogo, sampai di Terminal Bungurasi sudah lapar lagi, kan tidak mungkin ya. Lalu kemudian Jenang, tidak mungkin, semuanya tidak mungkin. Kita butuh sesuatu yang menggoda, butuh sesuatu yang wangi, butuh sesuatu yang mercusuar, bahkan yang spektakuler, untuk membuat dorongan, iya wis aku tanya merchandise mungkin ya? Iya, punya dorongan yang kuat ke Ponorogo. Dan nanti kan sudah kita kolaborasikan dengan Sarangan, dekat Tawangmangu, ada Pacitan. Kalau kemudian daerah punya pemikat, saya yakin datang. Sehingga produk turunan dari reog, dari Museum Reog, UMKM laku. Pasti jajanan laku, batik laku, kuliner laku, hotel laku, becak laku, kopi laku, semuanya laku. Nah, inilah yang disebut kincir ekonomi. Dengan cara itu maka saya yakin ada pertumbuhan, dan sudah terpotret BPS pada tahun 2023 akhir. Event yang sering kami gelar ini mampu membuat Ponorogo tumbuh menjadi 5,11% di atas nasional, di atas provinsi. Pertumbuhan ekonomi di antara rumitnya kita mendorong ekonomi. Gitu. Jadi kita dorong. Tumek, Grebek Suro, kemudian Ponorogo Arijadi, kemudian Ponorogo Kolosmono, Hall Akbar Tegalsari, itu Rebo Paing, ya apa Semaan Quran, kemudian ada tiap minggu ada muslimat, kecil-kecil, event kecil itu membuat kincir ekonomi dan akan tumbuh, ada belanja, ada spending. Jadi kalau saya lihat ya, Pak Giri ini menggabungkan ya antara manajemen pemerintahan dengan manajemen entertain. Kita lihat panggungnya keren tadi itu di halaman Pemkab ya. Dan tadi yang beliau ceritakan bagaimana ekonomi tumbuh dengan adanya sholawat, dengan adanya haji, musik segala macam. Nah, kemungkinan adanya konflik di antara yang tadi santri yang begitu banyak di satu sisi, dan sisi lain ada reog di situ yang ada unsur-unsur kayak patung dan sebagainya, kebudayaan nggak pernah bersentuhan secara konflik. Dulu barangkali iya, karena reog dianggap abang, kalau kemudian sate dianggap hijau, ada belah-belah. Tapi sekarang hampir semua pesantren sudah menyadari bahwa
Itu budaya murni. Dan itu keren. Jadi hampir semua pesantren di Ponorogo sekarang sudah punya reog. Iya. Dan mengaku itu, bahkan kemudian reog dulu pernah dikatakan banyak ada bau alkohol lah macam-macam. Sekarang reog resik tidak ada alkohol. Maka pesantren berguna itu juga keren, sehingga antara budaya dan santri bisa berkomunikasi menjadi satu, dan dengan cara itu maka Ponorogo akan damai, akan indah, dan ekonomi akan tumbuh. Coba kita saksikan betapa damainya Ponorogo. NU Muhammadiyah bersanding rukun. Irisan pencak silat, ada puluhan pencak silat di Ponorogo. Tidak pernah ada bertikai di Ponorogo. Iya. Mau beda Tetangga kecuali tetangga. Di Ponorogo damai, indah, dan tidak pernah ada pertengkaran apapun. Maka saya menjamin itulah kekuatan yang ingin kami dorong agar kemudian membangun dengan cara gotong royong, termasuk pemilu. Bagaimana cara memenangkan pemilu? Ya sudah, selama kita tidak menyakiti hati rakyat, selama kita pelan-pelan walaupun tidak bagus, kita mencoba untuk terus belajar, untuk memberikan teladan yang baik, menyayangi anak-anak ngaji bersama-sama, disayangi bersama-sama. Saya pikir itu cara politik yang paling baik, dan mudah-mudahan yang kita capai tidak ada musuh. Tidak ada musuh artinya lawan pun menjadi damai, itu menjadi kawan. Karena kalau sudah selesai perang ya sudah, kita damai indah lagi, karena kontestasi itu kan berfastat biku khairat. Amin. Tidak ada yang kita perjuangan kecuali Kebaikan. Baik, terima kasih banyak Mas Giri atas semua wawasannya, atas semua rencana-rencananya. Sangat indah yang kalau kita perhatikan ya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mensupport Mas Giri ini. Mudah-mudahan 2024 ini Mas Giri akan kembali mendayung untuk 5 tahun yang akan datang dan meroleh sukses. Usul kalau boleh reuni diulang kembali. Insya Allah, misalnya setahun yang akan datang mungkin ya. Mungkin insya Allah. Tapi ya ini wacana ya, nanti kita sampaikan ke teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Bos. Siap.